Delegasi Iran sudah di depan meja perundingan mundur karena ancaman Trump secara tiba-tiba. Apakah perjanjian damai Iran dan juga Amerika batal? Ayo kita bahas. Makanya akhirnya Trump juga kelihatan putus asa, akhirnya mengancam Iran. Kalau misalkan Iran nggak hentiin dukungan buat Lebanon atau membela Lebanon dalam klausul yang pertama itu dari 14 klausul itu, ya Amerika akan nyerang Iran lagi. Nah terus apalagi yang rentan masalah Selat Hormuz. Selat Hormuz ini kan setelah Garda Revolusi kan menutup lagi karena agresi Israel di Lebanon tidak berhenti. Jadi memang karena lobby Zionis yang sangat kuat, Trump tidak atau kesulitan lah, tidak berdaya untuk mengendalikan Netanyahu. Amerika itu kan kerugian 75 miliar US dollar. Tapi harus bayar untuk yang kerusakan 300 miliar US dollar. Ini di luar dari pencairan dana Iran. Aset-aset. Tapi uniknya bahwa yang disuruh bayarin patungan adalah negara Arab. Ini kan omongan GDFan bahwa negara Arab Teluk yang harus bayar patungan atas kerugian perang yang mesti dibayar oleh Amerika kompensasinya. Ini sebenarnya menjadi ujian tanda tanya. Negara-negara Arab Teluk pengen jadi budak Amerika terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama kita sudah kembali bersama Bang Faisal Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama banget nih Bang. Waduh, Bang Faisal ini tentunya juga bicara mengenai Iran dan Amerika. Ini sebuah drama yang cukup pelik. Ya, baru 2 jam yang lalu ya, mungkin ketika tayang ini udah lebih dari 2 jam ya. Keputusan delegasi Iran itu mundur dari perjanjian pada saat sudah di meja perundingan untuk tanda tangan dikarenakan ada postingan dari Donald Trump yang mengancam. Ini gimana ceritanya, Bang? Ya, ini memang sebenarnya di perundingan di Swiss ini ada beberapa hal menarik. Yang pertama, Iran mempermalukan Amerika Serikat. Di mana delegasi Amerika yang dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance harus menunggu. Jadi dia datang duluan, nunggu Iran datang. Buat negara adik kuasa seperti Amerika itu penghinaan. Masa dia yang disuruh nunggu, nggak datang bareng lah istilahnya di saat yang tepat. Yang kedua, mereka juga menolak foto bareng dengan delegasi Amerika. Nolak salaman juga katanya. Salaman juga nolak. Jadi memang benar-benar penghinaan lah. Jadi nggak dianggap lah Amerika oleh Iran. Di satu sisi itu. Terus kemudian juga ada ancaman Trump. Memang sebenarnya sih dari 14 klausul itu semua untuk isu agresi, hentikan agresi di semua front itu rentan. Karena di situ ada Lebanon. Nah, kita tahu sampai sekarang sejak diteken, bahkan sejak pembahasan 14 klausul itu Amerika nggak bisa maksa Netanyahu hentikan agresi ke Lebanon dan narik pasukan Israel dari Lebanon Selatan. Itu nggak bisa sama sekali. Makanya akhirnya Trump juga kelihatan putus asa, akhirnya mengancam Iran. Kalau misalkan Iran nggak hentiin dukungan buat Lebanon atau membela Lebanon dalam klausul yang pertama itu dari 14 klausul itu, ya Amerika akan nyerang Iran lagi. Nah terus apalagi yang rentan masalah Selat Hormuz. Selat Hormuz ini kan setelah Garda Revolusi kan menutup lagi karena agresi Israel di Lebanon tidak berhenti. Seperti yang diminta di klausul pertama itu nomor 1 itu kan paling prinsipil, hentikan agresi bukan hanya di Iran tapi semua front termasuk Lebanon. Ternyata Amerika nggak bisa, akhirnya Garda Revolusi menutup lagi sejak kemarin, sejak tanggal 18 dan makanya akhirnya Trump mengancam kalau nggak dibuka lagi Selat Hormuz kita akan ambil alih dan kita akan mengenakan bea lintas. Jadi sama yang diinginkan Trump dengan Iran bahwa ada bea lintas. Yang namanya pengusaha kan pengen ada duit lah yang didapat. Jadi itu ancamannya. Terus yang terakhir ya ancamannya ingin membunuh delegasi Iran. Itu ancaman yang berbahaya ya. Saya kira ya pantas sekali Iran tidak lagi mundur dari perundingan di Swiss. Tapi menurut saya sih sebenarnya Iran seharusnya jangan datang ke Swiss karena klausul pertama udah dilanggar dari awal. Sejak penandatanganan Israel tetap mengebom Lebanon Selatan dan itu tidak sesuai dengan klausul pertama yang mengenai Lebanon. Iya. Ya sebenarnya kalau menurut Netanyahu kan ya kalau itu perjanjian damai antara Iran dan Amerika itu kan urusan Amerika sama Iran bukan gua gitu soalnya gitu kan. Tapi berarti kan salahnya Trump. Kenapa urusannya Israel
mau memperbesar Great Israel, dia ikutan bantuin. Akhirnya sekarang kira dia kebutuhannya dia nggak dibantuin kan? Iya, memang benar. Gitu. Kemarin kata sempat ada bersih tegang antara Trump sama Netanyahu, tapi ternyata nyerah juga antara Trump. Kalau menurut saya sih itu bersih tegang hanya retorika aja. Oh, karena drama aja drama. Iya, dramanya. Kenapa? Karena kan lobby Zionis di Amerika ini sangat kuat, Pak Ari. Kalau misalkan lobby Zionis sangat kuat, Trump tidak bisa ngapa-ngapain Netanyahu. Kan kita tahu gencatan senjata di Gaza setelah perang 2 tahun Oktober, tiap hari pun di hari gencatan senjata Israel tetap bunuhin warga sipil Palestina di Gaza. Gencatan di Lebanon November 2025, tiap hari pun Israel tetap melancarkan agresi ke Lebanon Selatan. Jadi memang karena lobby Zionis yang sangat kuat, Trump tidak atau kesulitan lah, tidak berdaya untuk mengendalikan Netanyahu. Kan Netanyahu sadar itu. Karena kan Trump ini salah satu penyumbangnya adalah konglomerat Zionis, Yahudi pro-Zionis, yaitu Sheldon Adelson, Raja Kasino Las Vegas. Saya pernah WA, saya punya nomor WA istrinya, Miriam Adelson, karena suaminya udah meninggal. Saya bilang, saya pengen wawancara, apa sih yang Anda minta dari Trump ketika Anda menyumbang? Karena wacana yang beredar di Israel di periode pemerintahan kedua Trump ini yang pertama kan fenomenal, dia ngakuin Yerusalem Barat maupun Timur sebagai ibu kota Israel. Nah, yang kedua yang diminta wacana yang beredar di Israel di periode kedua pemerintahan Trump ini, Trump akan mengakui tepi barat sebagai wilayah kedaulatan Israel. Artinya Palestina tidak akan pernah ada kalau tepi barat diakui oleh Israel. Pantesan Yerusalem langsung dianggap sebagai ibu kota kan? Iya, memang benar. Itu di periode pertama. Makanya periode kedua salah satu janji yang beredar di Israel itu wacananya Trump akan memberikan kedaulatan Israel terhadap tepi barat. Wah, jadi sebenarnya sih Trump ini adalah tawanan ya? Iya, memang benar. Tawanannya Zionis berarti sebenarnya. Iya. Soalnya kan kemarin belum lama katanya Amerika lagi ngelihat apakah ada mata-mata Israel di dalam pemerintahan mereka gitu kan. Ya kan nggak mungkin nggak ada lah. Ya pasti isinya itu semua kan gitu kan. Nah ini kan dari beberapa pandangan bahwa perjanjian damai ini adalah bentuk kekalahan Amerika. Ya, memang benar. Dikarenakan perjanjian-perjanjian tersebut isi pasal-pasalnya itu merugikan Amerika bahkan lebih rugi dibanding sebelum nyerang, katanya begitu. Iya, iya. Amerika itu kan kerugiannya 75 miliar ya kan, 75 miliar US dollar. Iya. Tapi harus bayar untuk yang kerusakan 300 miliar US dollar. Iya. Ini di luar dari pencairan dana Iran. Iya, aset-aset. Aset-aset dana Iran yang dicekal sama Amerika. Tapi uniknya bahwa yang disuruh bayarin patungan adalah negara Arab. Iya. Ini kan jadi sebenarnya negara Arab ini mau-mauan aja sih ya, gitu ya. Maksudnya yang bikin kerusakan Amerika, yang suruh nalangin negara Arab. Ini gimana ya? Ya, memang benar ya Pak Ari. Itu kan sudah dikonfirmasi oleh Wakil Presiden J.D. Vance dalam wawancara televisi di Amerika. Dia bilang, ditanya siapa yang akan bayar 300 miliar dolar ini? Ya dia bilang negara-negara Arab Teluk. Nah, sampai sekarang kan belum ada pernyataan resmi dari para pemimpin negara Arab Teluk. Bin Salman belum ngasih komentar tentang pernyataan itu. Terus Bin Zayed, Presiden WA juga belum. Emir Qatar, Sheikh Tamim As-Sani juga belum. Jadi memang kalau kita lihat akhirnya negara-negara Arab pasti kesel. Ketika mereka diserang pangkalan militer, Amerika tidak bisa apa-apa melawan hantaman peluru kendali balistik hipersoniknya Iran sama pesawat nirawak kamikaze 136, Shahid 136, itu nggak bisa apa-apa. Terus tiba-tiba mereka yang menjadi korban karena pangkalan itu ada di wilayah mereka, negara mereka, tiba-tiba mereka suruh membayar kerugian. Seperti itu. Itu kan pasti sangat menyakitkan bagi negara-negara. Ini menunjukkan bahwa ya Amerika tidak mampu lagi. Mereka sudah keluar uang banyak perang dari 28 Februari. Itu kalau menurut situs Iran warcosttracker.com, itu tiap hari paling tidak 1 miliar dolar. Lebih dari 1 miliar dolar per hari untuk membiayai operasional perang. Itu belum dihitung jumlah persenjataan yang sudah dipakai. Ya, belum dihitung lagi pangkalan militer yang hancur. Di situ kan ada sistem radar, komunikasi satelit, terus juga sistem pertahanan udara. Itu kan nilainya miliaran dolar. Jadi belum dihitung itu baru biaya operasional perang saja. Makanya di pernyataannya Trump bilang, kalau kita lanjutan kita rugi yang dibilang Trump 600 sampai 700 juta dolar per hari kita keluarkan untuk perang. Terus dia bilang kita akan kehabisan minyak dalam waktu dekat kalau misalkan kita melanjutkan perang dengan Iran. Itu menunjukkan pengakuan kekalahan Trump. Makanya kita lihat kenapa akhirnya Netanyahu tidak mau ikut dalam klausul pertama, karena memang seperti kata Pak Ari, mereka nggak terikat kok, kita nggak diajak.
Dan Netanyahu tidak punya kepentingan untuk berdamai dengan Iran. Kenapa? Karena Netanyahu butuh perang. Ini kan habis perang 2 tahun dan gajah, 7 Oktober 2023 sampai Oktober 2025, itu Netanyahu kasus persidangannya tertunda terus. Persidangan kasus korupsi. Itu ada 4 plus 1 kasus suap terhadap kepala stafnya yang dilakukan oleh Qatar. Makanya disebutnya Qatar Gate. Terus kemudian juga perang lanjut lagi juga, ini tidak lagi persidangan kasus korupsinya tidak bisa dilanjutkan ya karena alasan keamanan nasional, alasan darurat, negara sedang dalam keadaan perang. Artinya proses persidangan tidak mungkin dilakukan karena sebagai kepala pemerintahan Netanyahu harus memantau, mengevaluasi, menyusun kebijakan terhadap perang yang sedang dilakukan terhadap Iran. Sebaliknya Trump memang butuh perdamaian ini, makanya kelihatan sekali Trump putus asa. Ternyata Iran ditekan secara militer, yakni diserang agresi, secara diplomasi. Trump berusaha memberikan opini ke dunia bahwa Iran tidak mau membuka Selat Hormuz, akibatnya kita yang jadi korban. Padahal yang salah pertama adalah Amerika sama Israel. Kenapa Trump butuh perdamaian? Karena namanya udah jelek. Yeah. Tingkat kepuasan rakyat Amerika itu sekitar 20-an%. Terakhir saya baca 26%. Tinggal 26%. Iya, karena masalah ekonomi. Harga BBM naik, terus juga popularitas Trump anjlok karena kenaikan BBM, otomatis kenaikan harga barang dan jasa. Kemudian juga ini mempengaruhi peluang Partai Republik, partainya Trump, untuk menang dalam pemilu setelah 5 bulan lagi pada November nanti. Jadi nggak punya pilihan selain harus berbuat sesuatu biar namanya nggak jatuh gitu Ya, kan ibaratnya. benar. Nah, di sisi lain juga sebenarnya kan kebutuhan dari Amerika sendiri untuk mengungkapkan bahwa yang bayar negara Arab adalah untuk mencegah kemarahan warga kali ya. Soalnya kalau dibilang Amerika yang akan bayar, itu pasti warga marah lah. Ini pajak gua, ini gua, uang gua dipakai buat bayar lagi. Lu presiden apaan lu kan gitu kan. Nah, jadi semalakama sih dibilang dia akan bayar, akan diprotes warga, dia pemilu setelah akan kalah. Tapi kalau misalnya dibilang negara Arab lah, apa urusan gua kan gitu kan? Yang perang kan lu gitu. Ya. Saya kira ini menjadi ujian ya, harusnya menjadi bahan pertimbangan bagi negara Arab. Apakah mereka perlu melanjutkan kerjasama atau aliansi dengan Amerika? Ini kan aliansi mereka ini. Karena kan begini, mereka itu pertama sudah ngasih wilayahnya sebagai pangkalan militer Amerika. Tujuannya itu kan untuk menjaga pertahanan keamanan negaranya, pertahanan negara mereka, terus juga menjaga kelangsungan monarki, rezim monarki. Bisa dibayangkan kalau misalkan kayak Bahrain perang berlanjut, itu bisa terjadi revolusi ketika akhirnya angkatan bersenjata Bahrain tidak mampu lagi menahan serangan, apalagi Amerika juga sudah tidak mampu. Tinggal Bahrain, Amerika saja tidak mampu mempertahankan pangkalan militernya di Bahrain, apalagi Bahrain itu sendiri. Makanya kemarin ada berita ketika perang terjadi, Bahrain minta kiriman pasukan bersenjata dari Yordania untuk menghindari terjadi revolusi rakyat. Karena kan mayoritas rakyat Bahrain Syiah. Seperti itu. Jadi karena mayoritas Syiah, jadi mereka mendukung Iran. Jadi kiblatnya ke Iran. Mereka senang ketika ada rudal Iran menghantam pangkalan militer Amerika, mereka bersorak. Pak Ari pasti udah pernah lihat rekaman itu kan. Ada yang malam-malam mereka senang teriak, tepuk tangan. Terus kemudian kedua, omongan G-Defense bahwa negara Arab Teluk yang harus bayar patungan atas kerugian perang yang mesti dibayar oleh Amerika kompensasinya, ini sebenarnya menjadi ujian tanda tanya. Negara-negara Arab Teluk pengen jadi budak Amerika terus, apa mereka akan ngelawan? Nah itu kalau mereka mau jadi budak Amerika terus, otomatis mereka harus patungan. Kalau ada 6 negara Arab Teluk dan semua ada pangkalan militer Amerika, di situ jadi korban serangan peluru kendalinya Iran, otomatis kan masing-masing 50 miliar dolar patungan untuk bayar kerusakan perang Iran. Mereka tidak ikut berperang, hanya kebetulan pangkalan militer Amerika di sana, tapi mereka rugi 2 kali. Negaranya ikut diserang, walaupun yang diserang aset Amerika, tapi kemudian mereka juga yang harus membayar kompensasi perang. Padahal perang itu dilakukan bukan atas persetujuan mereka, tapi itu kesepakatan antara Trump dengan Netanyahu. Iya, justru kayak nyebokin doang itu. Bener. Mereka yang buang air, ini negara Arab yang sudah nyebokin. Ini sebenarnya memang ini waktunya sih kalau mau berubah sih, udah ada banyak alasan sih, dan mereka juga kayaknya nggak terlalu kuat-kuat banget kalau kita lihat kan sekarang ini. Berarti kan nggak punya uang kalau misalnya nyuruh orang bayar, dan juga nggak menang, berarti kan nggak kuat banget gitu. Tapi ada pernyataan di G-Defense nih, maaf nih, yang saya juga tertarik yang menarik kemarin ketika Netanyahu tetap bersikeras untuk menyerang Lebanon. G-Defense bilang gini, kalian tuh negara dengan penduduk 9 juta orang dan tidak ada yang mengganggu. Kayaknya nggak perlu deh kalian bunuh-bunuhin orang gitu kan, dibilang gitu kan.
masuk akal sih gitu. Emang siapa yang nyerang sih dia bunuh-bunuhin orang itu? Gitu kan. Ya jadi memang sejak pemerintahan Amerika, sejak Israel berdiri 14 Mei 1948, itu jarang presiden atau wakil presiden Amerika, walaupun ada ketegangan ya, zaman Biden juga, zaman Obama juga ada ketegangan dengan Israel, tapi tidak pernah ada yang ngomong keras seperti yang dilakukan JD Vance, seperti yang dilakukan Trump. Trump juga kan ngomong keras. Kalau kita nggak bela Anda 2 jam juga diserang Israel, habis, itu kan omongan Trump. Tapi kalau saya melihat itu sekedar bentuk luapan emosi. Pada hakikatnya sejatinya mereka tidak akan mungkin mau memisahkan atau menjadikan menyingkirkan kepentingan Israel dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ya balik lagi karena lobby Zionis di Amerika sangat kuat sejauh ini. Kita tahu ada satu presiden Amerika, yakni John F. Kennedy yang tewas dibunuh. Itu gara-gara meminta program nuklir Israel yang dibantu Prancis itu dihentikan. Jadi ketika dia menentang kepentingan Israel, ya habis dia dibunuh. Itu ada rilis dari FBI. Jadi pelakunya adalah Mossad. Saya yakin ya Trump tidak akan mau mengambil risiko yang seperti dirasakan oleh zaman John F. Kennedy. Pernah juga ada zaman Presiden Johnson, Lyndon B. Johnson. Itu ada kapal induk Amerika USS Liberty yang diserang Israel dan banyak pelaut Amerika, puluhan yang tewas. Amerika nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nuntut Israel, nggak bisa memaksa Israel meminta maaf, membayar kompensasi terhadap perang, atau apalagi menerapkan sanksi militer atau ekonomi terhadap Israel. Jadi kuatnya lobby Zionis ini yang membuat sebenarnya ya seperti sekarang kita lihat, Trump setuju dengan klausul pertama hentikan perang, tapi dia tidak mampu memaksa Netanyahu. Artinya dilematis buat Trump. Ya kalau dia nggak bisa maksa, ya Iran juga nggak mau nurut terhadap nota kesepahaman dengan Trump. Jadi memang dia nggak ada kebutuhan sama Netanyahu. Iran udah amat. Kalau misalnya nggak mau ya nggak jalan nih, gitu iya, kan. Memang benar. Wah, ini menarik ya. Jadi ibaratnya kayak saya pikir John F. Kennedy dulu dieksekusi gara-gara berhubungan dengan AIPAC dulu. Ya, karena dia ini meminta Israel menghentikan program nuklir. AIPAC juga berhubungan dengan Zionis juga ya? Sama AIPAC juga. Iya, sama, benar. Wah, jadi sebenarnya intinya bahwa membuat kerusakan lagi-lagi negara itu lagi. Amerikanya aja udah mau damai juga gini, udah nggak sanggup lah menanggung penderitaan di Selat Hormuz. Presidennya udah nggak kuat, negaranya udah ngap-ngapan gitu. Akhirnya oke, damai, maunya kayak gimana sih? Bahkan kesepakatan damai yang merugikan mereka, bahkan kesepakatan damai itu lebih parah dibanding sebelum nyerang. Gitu kan. Dulu Selat Hormuz nggak ada pajaknya kan? Sekarang jadi ada gitu kan? Ada, iya. Sebelum menyerang tuh baik-baik aja ini, ekonomi baik-baik aja. Sekarang kesepakatan yang merugikan dia dan mereka ambil, berarti kan mereka yang kalah kan? Iya, sudah frustasi. Kalau diterusin, Trump habis. Tapi tetap aja ada satu negara yang nggak mau damai guys di dunia ini, ya. Ini adalah cancernya dunia ini jatuhnya. Semua penyakit kejahatan di dunia ujung-ujungnya dari ya negara itu dan para pendukungnya. Ya, kamu jelasin sama teman-teman kamu ya, teman-teman yang masih ngedukung, ya itulah orang-orang yang merupakan cancer dunia. Jadi kalau sekarang keputusan mundurnya Iran ini udah final atau belum? Kalau kita lihat ya Iran sih akan melihat respon Amerika. Respon Amerika kalau memang Lebanon bisa dihentikan. Cuma yang aneh begini Pak Ari, kelihatan lembek pemerintah Iran ini. Artinya jadi wacana di Iran ketika pemimpin tertinggi Mujtaba mengeluarkan pernyataan tertulis, itu yang paling menohok kalimatnya begini, saya secara prinsip punya pandangan berbeda. Loh, artinya Mujtaba ini tidak setuju dengan nota kesepahaman yang sudah diteken. Loh. Jadi ada cerita begini, saya udah nulis, itu namanya Mahdi Halinazadeh. Dia itu adalah doktor bidang hubungan internasional, pengajar di Universitas Alamah Tabatabai di Iran, kalau tidak salah di Teheran, universitas itu. Nah dia bercerita, jadi Mujtaba sudah bilang, ini kan proses pengambilan kebijakannya begini, ini dilakukan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi dalam perang ini, dalam negosiasi ini, sebelum dimintakan persetujuan dari Mujtaba. Jadi waktu itu disetujui 10 tuntutan kan Iran. Sebelum 14 kan ada 10 tuntutan. Itu tuntutannya jauh lebih keras. Keras dalam arti begini. Di situ tidak ada isu nuklir dipersoalkan. Jadi buat Mujtaba nggak boleh ngomongin nuklir lagi. Ternyata ketika ke Islamabad,
tim perunding yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Bakir Kalibaf sama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi ngomongin soal nuklir. Nah itu Mujtaba marah. Terus kemudian juga dia bilang ada tuntutan yang keras lagi, yakni Amerika harus pasukannya mundur dari kawasan Teluk Persia. Itu kan pukulan keras buat Israel sebenarnya atau buat yang lain yang sekutunya Amerika. Nah, tujuannya biar Amerika tidak gampang lagi menyerang Iran. Kalau pangkalan ditutup kan pasukan ini kan nggak ada lagi ancaman yang dekat di kawasan terhadap Iran. Seperti itu. Nah, ternyata dalam klausulnya itu lembek. Klausulnya itu tidak berbicara tentang penarikan pasukan Amerika dari kawasan Teluk Persia, cuma dibilang pertahankan status quo asal jangan Amerika nambah pasukan, asal jangan Amerika memberikan sanksi baru. Jadi kelihatan berbeda sekali di sini. Lebih lembek di situ. Makanya ketika tim perunding pulang dari Islamabad April itu Mujtaba bilang nggak keberatan dia nggak suka dengan akhirnya 10 tuntutan nggak dipakai, malah 14 klausul yang dipakai. Karena di situ jelas dalam 10 tuntutan kalau misalkan pertama sanksi minyak tidak ditangguhkan, penjualan minyak, petrokimia dan turunannya, terus blokade laut tidak segera dicabut, dan setengah dari aset 24 miliar dolar tidak segera dicairkan buat Iran nggak mau melanjutkan perundingan. Sedangkan di 14 klausul tidak ada soal ancaman 3 itu tadi. Nggak ada bahwa aset setengahnya harus dibayar dulu baru kita berunding yang seperti terjadi di Swiss. Jadi Mujtaba merasa dikhianati karena tim perunding tidak turut terhadap perintahnya. Perintahnya yang pertama adalah, nah itu satu lagi Pak Ari. Ini Mujtaba minta Selat Hormuz ditutup untuk Amerika dengan Israel dan negara-negara sekutunya yang bermusuhan dengan Iran, dan harus tetap dikenakan bea lintas. Tapi kita tahu dalam klausul, salah satu klausul dari 14 itu, Iran membuka Selat Hormuz, dia tidak bilang dilarang untuk Amerika atau Israel atau sekutunya, bebas tanpa bea selama 60 hari selama proses perundingan. Jadi memang kelihatan sekali bahwa ada penentangan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba. Itulah yang akhirnya ada kata, saya secara prinsip tidak punya pandangan berbeda. Jadi sebenarnya seperti ada pengkhianatan dari internal Iran sendiri, ya, yang sepertinya terkonfirmasi permintaan Amerika dilembutkan, gitu ya, maksudnya. Padahal pemimpin utamanya ngerasa harus lebih saklek, karena kan yang menang gitu kan. Iya, dan yang butuh perundingan kan Amerika, bukan Iran. Jadi posisi seperti sekarang juga nggak apa-apa, dilanjutin aja gitu kan, sepertinya gitu kan. Yang minta kan Amerika, tapi ternyata jadi lemah, gitu kan. Nah ini perlu sebenarnya introspeksi internal Iran sih sebenarnya. Buktinya kemarin sampai pemimpin tertinggi aja bisa diketahui posisinya, lokasinya, kemudian dieksekusi. Nah ini menarik ya. Jadi sebenarnya perundingan sampai datang aja ini udah kemajuan jauh buat Amerika, karena di internal Iran sendiri nggak suka sebenarnya ada perjanjian damai ini. Tapi ternyata tidak dimanfaatkan juga momen ini oleh Trump, jadi bikin mundur lagi. Nah ini sepertinya menarik nih, makin kuat dramanya. Justru dengan hal seperti ini, berarti Mujtaba, ya udah kalau gitu kita pending gitu kali. Jadi Mujtaba bilang di pernyataan tertulis, karena Presiden Iran sekaligus Ketua Dewan Keamanan Nasional tertinggi, jadi kan semua kebijakan yang strategis kayak perang, negosiasi, itu dirumuskan di Dewan Keamanan Nasional tertinggi, diketuai oleh Presiden. Nah itu nanti dilaporkan ke Mujtaba sebagai peneliti untuk mendapatkan persetujuan atau enggak. Ya dia tidak setuju sebenarnya, cuma karena Presiden Masoud Pezeshkian, Presiden Iran bilang saya akan bertanggung jawab atas segalanya terhadap 14 klausul itu. Sebenarnya Mujtaba lebih serak dengan 10 poin yang sebelumnya karena lebih keras. Nggak ada lagi pasukan Amerika di Teluk Persia, nggak ada lagi Selat Hormuz bebas, sekarang malah dibebasin untuk 60 hari. Terus juga nggak boleh nuklir dibicarakan karena udah selesai nuklir dibicarakan. Nah kemarin tuh ada peristiwa menarik Pak Ari. Jadi kemarin itu ada anggota parlemen namanya Mahmoud Nabavian. Dia mengkritik Kalibaf, ketua parlemen sebagai ketua jurundingnya Iran, terus Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi di stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB, Islamic Republic of Iran Broadcasting, kayak TVRI-nya Iran lah. Dia mengkritik Kalibaf dan Araghchi, tiba-tiba di tengah-tengah siaran langsung diputus dan dia digugat oleh IRIB karena dianggap mencemarkan, memfitnah Kalibaf dengan Araghchi. Jadi memang ada istilahnya perselisihan di dalam Iran sendiri menanggapi nota kesepahaman ini. Mujtaba pada intinya tidak setuju. Makanya dia ketika tim perunding pulang dari Islamabad, dia itu diam aja. Ditanyain diam, terus ketika dimintai persetujuan terhadap 14 klausul,
dia diam, nggak mau ngasih persetujuan. Itu sekitar 2 minggu dia diam. Sampai akhirnya Dewan Keamanan Nasional tertinggi yang diketuai oleh Presiden Masud Presiden menyatakan diamnya Mujtaba sebagai persetujuan. Padahal sebenarnya nggak setuju dia. Sampai di situ disebut dalam suratnya ke semua anggota itu, dia bilang kalian itu udah melanggar hukum Tuhan. Dan juga karena kalian telah membicarakan membicarakan nuklir, artinya menyerah terhadap isu nuklir, terhadap tuntutan Amerika. Itu kan sebenarnya itu yang diminta Amerika salah satunya. Isu nuklir kan gimana? Padahal buat Mujtaba, buat rakyat Iran, ya itu udah selesai lah, karena memang tidak pernah ada niat untuk bikin senjata nuklir. Tapi isu itu yang selalu dipakai oleh Amerika maupun Israel untuk mendiskreditkan Iran di dunia internasional.